Hai guys, seperti biasa di video kali ini gua akan membahas beberapa berita yang sedang hangat diperbincangkan di dunia K-pop. So, nggak perlu berpanjang lebar lagi, langsung aja kita masuk ke topik pembahasannya. Berita pertama yang ingin gue bahas di video kali ini berasal dari Jungkook BTS. Beritanya menurut gue sangat aneh. Kenapa? Mari kita cek dulu faktanya berdasarkan portal berita kfm.korea yang berjudul "Perkara pakai baju brand milik kakaknya, Jungkook BTS dilaporkan ke Komisi Perdagangan Adil atas iklan terselubung." Nih si beritanya guys, kali ini si Golden Maknae dilaporkan ke Fair Trade Commission atau Komisi Perdagangan Adil atas tuduhan yang sama. Jungkook sebelumnya memegang posisi direktur sementara perusahaan terdaftar di bawah kakak laki-lakinya sebagai CEO karena ia terlihat mengenakan produk tanpa mengungkapkan bahwa ia terkait dengan merek tersebut. Netizen menuduhnya melakukan iklan terselubung atau duit guanggu dalam bahasa Korea. Ia mengundurkan diri dari posisinya setelah kontroversi. Baru-baru ini dilaporkan bahwa seorang netizen telah mengajukan laporan ke Komisi Perdagangan Adil terhadap Jungkook. Netizen mengklaim bahwa Jungkook memiliki saham untuk perusahaan Six Guys, tapi ia mengenakan kemeja itu di siaran tanpa secara eksplisit menyatakannya. Hal ini dapat mengakibatkan manipulasi keuntungan mengingat pengaruhnya terhadap konsumen. Six Guys meluncurkan merek pakaian Gravity Ornament awal September tahun ini dan Jungkook mengenakan kemeja merek itu di siaran. Beberapa hari kemudian, dia mengenakan kemeja yang sama dengan warna berbeda dalam selfie yang diunggah ke Twitter dan Weverse. BTS adalah boy group teratas yang mewakili Korea Selatan dan memiliki status bintang. Bahkan jika Jungkook tidak secara pribadi membagikan ulasan produk atau meminta penggemar untuk membelinya setelah mengunggah foto ke media sosial, hanya dengan sering memberikan paparan merek, dia dapat menyebabkan meningkatkan keuntungan di luar imajinasi. Dengan demikian, ini adalah insiden yang dapat merusak pasar yang adil dan bebas. Ini adalah sesuatu yang juga sangat dilarang oleh Komisi Perdagangan. Aku meminta agar Komisi Perdagangan Adil melihat masalah ini dengan hati-hati. Saat ini laporan tersebut telah diajukan ke Komisi Perdagangan Adil menurut laporan media. Nah, jadi itulah isi beritanya guys. Bingung nggak kalian dengar beritanya? Jujur kalau gua pribadi bingung. Jadi si Jungkook ini dianggap melakukan iklan terselubung dan dilaporin ke Komisi Perdagangan Adil namanya di Korea. Gue nggak ngerti apakah ini memang ada aturannya di Korea atau seperti apa gitu. Jadi ceritanya Jungkook ini pakai pakaian itu dibuat oleh perusahaan kakaknya yang katanya namanya Six Guys ini. Kakaknya si Jungkook itu adalah CEO di perusahaan tersebut. Jungkook make waktu dia lagi live katanya, sama dia pakai waktu dia posting foto di Twitter sama di Weverse, dan itu dipermasalahkan sampai dilaporkan ke komisi gitu. Katanya itu iklan terselubung, nggak boleh seperti itu karena katanya Jungkook ini adalah boy group atau member dari boy group paling terkenal di dunia. Tanpa Jungkook ngomong, tanpa Jungkook ngiklanin, para penggemarnya pasti akan ngebeli apa-apa yang dipakai Jungkook gitu, dan ini dipermasalahin. Gua bingung denger beritanya karena kalau orang nggak ngomongin apa yang dia pakai kan tandanya dia nggak mau ngiklanin. Ya dia pakai aja, terserah dia dong mau pakai apa. Kayak gua sekarang nih, gua pakai baju ini, gua nggak nyebutin merek bajunya apa, gua nggak ngasih tahu kalian ini belinya di mana gitu. Gua cuma pakai doang. Karena apa? Karena gua syuting dan gua harus pakai baju gitu. Gua nggak ngiklanin nih, gua diem aja gitu kan. Harus serah gua gitu, kagak boleh dilaporin. Ini kan baju gua beli, gua pakai gitu. Sama kayak Jungkook, dia pakai baju dari kakaknya misalnya, dia dikasih kakaknya, terus dipakai, ya nggak masalah dong harusnya. Tapi ini malah dipermasalahin, bahkan dilaporin. Gue bingung apakah di Korea nggak boleh artis tuh make baju kalau bukan iklan gitu. Emang kalau dia pakai baju biasa aja kagak boleh gitu? Kalau dia mau pakai baju terserah dia nggak boleh gitu, harus baju yang dia pakai harus iklan. Dan apakah dia harus ngasih tahu mereknya apa, harus selalu seperti itu? Emang iklan terselubung ya? Iklan terselubung itu maksudnya apa sih? Coba ada yang bisa jelasin nggak di bawah iklan terselubung itu maksudnya apa? Emang kalau misalnya selebriti make baju tertentu yang dia beli misalnya, atau dia dikasih temennya, atau dia dikasih fans hadiah baju gitu, terus bajunya dipakai, apakah itu tandanya dia mengiklankan terselubung? Kalau kayak gitu, bisa-bisa anggota BTS kebingungan pakai baju dong. Bajunya harus endorse semua dong, harus iklan semua dong. Nggak bisa pakai baju biasa dong kalau di depan kamera. Karena yang dilakukan Jungkook ini menurut gua adalah, ya dia mau pakai aja gitu. Kalau misalnya dia pakai akhirnya fans ngebeli baju tersebut di perusahaan kakaknya, ya memang untung kakaknya. Lagian kan kakak sendiri. Sama kayak kalau kita adik kita atau kakak kita minta tolong promoin, ya kita promoin gitu. Atau minta tolong pakai atau kita dikasih pakai, ya pasti kita pakai. Sama kayak Jungkook gitu. Dan gue gak ngerti, benar-benar gak ngerti. Dan gue penasaran apakah memang ini ada aturannya di Korea. Katanya ini akan merusak pasar yang adil dan bebas katanya. Ini sesuatu yang sangat dilarang oleh Komisi Perdagangan. Aneh banget. Gara-gara orang pakai baju
pas live doang gitu, dan dia nggak ngiklanin. Bingung dah gue. Pokoknya itu yang mau gue bahas di sini. Semoga cepet selesai masalahnya. Menurut gue ini adalah masalah yang dibuat-buat banget. Di portal berita Pencave juga udah keluar, netizen Korea juga marah terhadap berita ini. Katanya si pelapornya ini ngadi-ngadi banget gitu, karena gak penting banget yang dia laporin. Orang pakai baju tiba-tiba dipermasalahin sama dia. Sekali lagi semoga masalahnya cepet selesai. Dan untuk para ARMY yang sabar aja, BTS sekarang lagi di atas banget. Jadi memang kadang-kadang ada orang-orang yang gitu aja, yang jahat aja ke mereka. Mungkin iri, mungkin pingin jatohin, mungkin kayak gitu. Jadi sabar aja ya ARMY. Berita selanjutnya yang ingin gue bahas di video kali ini datang dari Jisoo Blackpink. Ada apa? Mari kita cek dulu faktanya berdasarkan portal berita Copamex di Instagram yang berjudul "Bercandaan yang bikin YG ketar-ketir, CEO Dior ungkap siap membawa Jisoo Blackpink jika YG meninggalkannya." Nih isi beritanya guys, CEO Dior menyambut hangat Jisoo yang datang ke Paris Fashion Week. Blackpink hadir dalam serangkaian peragaan busana yang digelar sejak 27 September hingga 5 Oktober mendatang. Dan masing-masing member mewakili brand mewah yang menjadikannya global ambassador. Jisoo yang mewakilkan Dior disapa langsung oleh CEO-nya yaitu Pietro. Dan fenomena ini tentunya diliput oleh berbagai media. Ada satu hal yang menarik perhatian. Pietro Beccari sempat bergurau ke salah satu pihak Jisoo dengan mengucapkan, "If YG fires her, message me and I'll take her," atau jika YG meninggalkannya, tolong kabari aku dan aku siap menampungnya. Sementara itu, Jisoo telah terpilih sebagai wajah global Dior sejak Maret 2021 lalu. Nah, jadi itulah isi beritanya guys. Yap, gue yakin kalian semua udah pada tahu kalau sekarang member Blackpink itu lagi pada pergi ke Paris untuk menghadiri acara Paris Fashion Week ini. Dan masing-masing dari mereka mewakili merek yang menjadikan mereka brand ambassador. Ya, kita tahu keempat member Blackpink ini adalah ambassador dari 4 merek yang berbeda-beda. Masing-masing dari mereka adalah brand ambassador dari merek-merek yang sangat mewah gitu. Nah, kebetulan Jisoo ini adalah brand ambassador untuk Dior. Jadi dia datang ke sana untuk mewakili Dior. Dan kalau kalian lihat videonya waktu Jisoo menghadiri Paris Fashion Week itu bener-bener rame banget guys. Dia dikejar-kejar persnya aja udah kayak zombie. Gua ngeliatnya kaget gitu. Yang Rose juga rame, tapi yang waktu Jisoo tuh sempet kelihatan yang Jisoo pergi ke sini naik mobil, kalau gak salah dikejar lari-lari gitu. Ininya apa, wartawan-wartawannya gue ngeliatnya kayak tren tumbusan nih gitu. Tren tumbusan di Paris gitu, saking gedenya pengaruhnya Jisoo gitu. Bener-bener mereka tuh disambut layaknya mega bintang di Paris Fashion Week sana gitu. Nah, Jisoo juga disambut nih ternyata sama si CEO-nya dari Dior ini gitu, namanya Pietro Beccari gitu. Dan dia bercanda, dia ngomong ke pihaknya Jisoo, ke manajernya Jisoo yang tentunya dari YG Entertainment. Dia bilang kalau YG mencat Jisoo, biar gue yang tampung, bilang ke gue yang tampung nanti gitu. Nah, ini jadi bercandaan yang bikin orang-orang nyindir YG gitu, karena tuh YG jangan macam-macam sama Jisoo gitu, jangan macam-macam intinya sama member Blackpink juga gitu. Karena kalau ngadi-ngadi sama member Blackpink, ada banyak tempat yang mau nampung mereka. Mereka tuh punya pengaruh, influence yang sangat besar sekarang. Jujur ya, kalau kalian lihat video yang Paris Fashion Week itu, kalian akan tahu seberapa besarnya pengaruh member Blackpink. Jisoo sendiri aja udah kayak tren tubusan. Waktu Rose juga kayak tren tubusan sampai macet-macet gitu. Kalau empat-empatnya datang bersama, nah gimana tuh? Bukan tren tubusan lagi tuh, World War Z tuh. Bener-bener banyak banget tuh pasti orang yang bakal gerubung di sana. Memang mereka tuh perorangannya aja pengaruhnya, influence-nya sangat kuat gitu. Apalagi empat-empatnya digabungin gitu. Makanya memang wajar kalau YG harus bener-bener men-treat Blackpink ini dengan sangat baik. Buat gua, Blackpink itu adalah berlian gitu. Kalau gua adalah CEO perusahaan yang menaungi Blackpink, gua pasti akan membuat mereka jadi tambah-tambah bersinar gitu. Karena kalau mereka bersinar dan mereka makin kaya, kan agensi juga makin kaya. Harusnya seperti itu gitu ya. Dan ya, tapi juga jangan merasa terlalu senang dengan CEO Dior ini ngomong kayak gini. Buat gue tuh jangan terlalu seneng. Kenapa? Karena si CEO Dior ini adalah pengusaha, sama juga gitu. Even dia nampung Jisoo, dia pasti akan menjadikan Jisoo sebagai alat untuk mengiklankan barang-barangnya dia. Dia kan pengusaha pakaian gitu. Dia pasti akan pakai Jisoo untuk mempromosikan
pakaiannya aja, dia nggak akan men-treat Jisoo juga sebagai artis yang benar-benar artis. Dia pengusaha juga, kita nggak usah percaya banget sama pengusaha gitu. Yang jelas hal ini memang cocok untuk nyindir YG-nya sih gitu. Kalau lo ngapa-ngapain Jisoo, ada brand internasional yang siap nampung Jisoo gitu. Jadi sekali lagi ini menunjukkan sehebat apa powernya Jisoo. Dan untuk para Blink sekali lagi, makanya please dukung Blackpink dengan tulus. Kalau bisa dukung empat-empatnya, jangan persatuan gitu. Karena kalau lu udah ngestan persatuan, nanti kalau misalnya gara-gara dukungan kalian yang membabi buta terhadap tiap masing member aja, kalian jadi AG gitu, nanti mereka tahu kalau mereka didukung sama banyak orang per membernya, akhirnya muncul ego pribadi dan akhirnya Blackpink memutuskan untuk pisah. Nanti kalian kehilangan Blackpink loh, sumpah. Even gua tahu member Blackpink tuh hebat-hebat, ketika mereka nanti bener-bener solo sendiri-sendiri, gak akan fenomenanya sama seperti saat mereka bergabung sama Blackpink gitu. Gak apa-apa lu suka sama satu orang, gak apa-apa gitu, tapi jangan memisahin mereka, ngerti gak? Lu suka sama Jisoo ya gak apa-apa, lu suka Lisa doang ya gak apa-apa, lu suka Jennie doang ya gak apa-apa, lu suka Rose doang ya gak apa-apa, tapi dukung mereka as Blackpink. Kalau lu pisah-pisah, nanti kalau sampai mereka tahu dan malah percaya sama fansnya dan memutuskan untuk pisah, kita yang bakal sedih. Percaya deh sama gua, grup ketika udah pisah, fenomenanya nggak akan sama ketika mereka masih segrup gitu. Nanti kalian yang nyesel sendiri. Kalau menurut gua sih kayak gitu ya, karena gua udah berkali-kali ngeliat grup yang pisah dan sinar para membernya nggak sama saat mereka bersama dulu gitu. Jadi doa gua semoga Blink bisa lebih dewasa untuk mendukung para member Blackpink gitu. Gak apa-apa sukanya cuma satu, tapi jangan nyuruh mereka keluar dari grupnya. Itu aja sih yang paling penting. Soal mereka bertahan di YG atau enggak sih, ya terserah kalian deh maunya seperti gimana. Gua sih yang penting mereka tetap berkarir dan kalau bisa tetap berempat dulu, karena mereka masih muda-muda. Jangan sampai karirnya habis di usia baru 20-an. Itu aja sih dari gua. Sekali lagi, ini adalah berita yang menurut gua lucu dan sangat menyindir YG. Semoga YG akan men-treat Blackpink lebih baik lagi. Amin. Nah guys, jadi segitu aja video gua kali ini. Kalau kalian suka video ini, silahkan like dan share ke teman-teman K-popers kalian. Kalau kalian mau kenal gua, kalian bisa follow gua di Instagram. Dan kalau belum subscribe channel gua, silahkan di subscribe. Sekian dari gua.